Oke, baik, saya akan menjelaskan untuk script point to point. Di sini, eh, yang pertama untuk inisialisasi MPI. MPI digunakan untuk memulai MPI di dalam program dan memungkinkan fungsi MPI lainnya berjalan. Nah, yang kedua untuk mendapatkan rank. Digunakan untuk mendapatkan rank dari proses rank adalah ID unik untuk setiap proses yang berjalan. Misalnya jika ada dua proses, maka satu akan memilih rank 0 dan yang lain akan memilih rank 1. Untuk yang ketiga ada kondisi proses 0 dan 1. Jika proses memiliki rank 0, proses pertama, maka akan mengirimkan array A yang berisi 100 elemen bertipe double ke proses dengan rank 1 menggunakan MPI send. Untuk yang kedua, ada proses dengan rank 1, proses kedua akan menerima array tersebut menggunakan MPI. Oke, untuk yang keempat ada sinkronisasi data. Kedua proses menggunakan tag atau label yang sama yaitu 17 untuk memastikan data yang dikirimkan diterima oleh proses yang benar. Dan untuk yang terakhir, nah, akhir program digunakan untuk mengakhiri MPI dan membersihkan semua resource yang digunakan. Secara keseluruhan, program ini mendemonstrasikan komunikasi sederhana antara dua proses. Satu proses mengirim data proses 0 dan proses lainnya menerima data proses 1. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk script yang kedua. Yang pertama ada inisialisasi MPI, digunakan untuk memulai MPI, namun variabel yang benar harus ARGC dan ARGF sesuai standar C. Untuk yang kedua ada mengambil ukuran rank. Digunakan untuk mendapatkan jumlah total proses yang berjalan dalam grup komunikasi, communicator. Dan juga untuk mendapatkan rank unik dari proses saat ini, di mana setiap proses memiliki rank yang berbeda, mulai dari 0 hingga size 1. Untuk yang ketiga ada looping dan sinkronisasi. Untuk menjalankan loop setiap proses dalam sistem. MPI barrier digunakan untuk membuat semua proses berhenti sementara dan menunggu sampai semua proses mencapai titik ini. Ini memastikan bahwa semua proses berjalan secara sinkron. If I my rank hanya proses yang memiliki rank yang sama dengan I yang akan mengeksekusi blok kode di dalamnya. Setiap proses mencetak pesan hello world bersama dengan rank proses, my rank, dan jumlah total proses size. Untuk yang keempat, flash output. Flash output memastikan bahwa output dicetak langsung ke layar tanpa menunggu di buffer. Dan yang kelima, mengakhiri MPI. Mengakhiri MPI di sini ada kesalahan sinteks kecil pada penggunaan fungsi dan keyword. MPI com size seharusnya ditulis MPI com size huruf kecil S. Return seharusnya return huruf kecil I. Tanda kutip pada printf seharusnya tanda kutip lurus, bukan tanda kutip melengkung. Ya, kesimpulannya tujuan program ini membuat setiap proses MPI dalam kelompok MPI com world mencetak pesan yang menyatakan rank dan jumlah total proses satu per satu dalam urutan yang tersinkronisasi menggunakan MPI barrier. Terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan untuk script yang ketiga.
Ya, untuk yang pertama ada inisialisasi MPI. Digunakan untuk memulai sesi MPI. Fungsi ini harus menggunakan parameter ARGC dan ARGF untuk kesesuaian dengan standar C. Standar C jadi harus diperbaiki menjadi MPI init. Dalam kurung ada ARGC dan ARGF. Yang kedua ada mengambil ukuran dan rank. Mengambil jumlah total proses yang berjalan. MPI rank, MPI comword, dan myRank mendapatkan rank dari proses yang sedang berjalan. Untuk yang ketiga, proses pengiriman dan penerimaan pesan. Proses dengan rank lebih besar dari 0, myRank lebih besar dari 0. Proses ini akan menerima pesan MPI RECF dari proses sebelumnya, myRank -1. Pesan tersebut berupa integer disimpan dalam variabel flag dengan teks 100. Proses dengan rank 0, proses pertama, rank 0 tidak akan menerima pesan karena kondisi akan menerima rank lebih kecil daripada 0 tidak terpenuhi. Untuk yang keempat, ada mencetak pesan. Setiap proses mencetak pesan hello world. If rank X out of Y, cross, di mana X adalah my rank dan Y adalah size. Dan yang kelima, ada pengiriman pesan. Proses dengan rank kurang dari size -1. Setelah mencetak pesan, proses akan mengirimkan ranknya sebagai pesan kepada proses berikutnya dengan teks 100. Namun, pada kondisi if rank -1 seharusnya dicek apakah rank kurang dari size -1 agar proses yang paling akhir, rank terbesar, tidak mencoba mengirim ke proses yang tidak ada. Jadi seharusnya if rank lebih besar size -1. Akhir program digunakan untuk mengakhiri sesi MPI setelah semua proses selesai. Sekian dan terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan ini untuk script yang keempat. Ya, untuk inisialisasi. Untuk yang pertama ada inisialisasi MPI. Menginisialisasi MPI init untuk menginisialisasi MPI. Untuk yang MPI comword dan size mendapatkan jumlah total proses. Untuk MPI comRank, MPI comword dan rank mendapatkan rank dari proses saat ini. Yang kedua ada membuat pesan. Buat string pesan yang berisi rank, proses, dan jumlah total proses. Untuk yang ketiga ada mengirim pesan, proses dengan rank 0. Jika rank proses lebih dari 0, maka proses tersebut akan mengirimkan pesan ke proses dengan rank 0 menggunakan MPI send. Untuk yang keempat, penerimaan pesan proses rank 0. Jika rank proses adalah 0, proses tersebut akan mencetak pesannya sendiri terlebih dahulu, lalu menerima pesan dari proses lain. Rank lebih kecil dari 0 menggunakan MPI RESCV dalam loop. Setelah menerima pesan, proses dengan rank 0 akan mencetak pesan yang diterima dan informasi sumber pesan, status MPI source. Dan yang terakhir ada akhir program, MPI finalize. Digunakan untuk mengakhiri sesi MPI setelah semua proses selesai. Sekian dan terima kasih.